Assalamualaikum Sobat Jamu Times. Alhamdulillah bertemu kembali dengan Anda semua ya. Mudah-mudahan Anda tetap sehat, sehat jasmaninya, sehat rohaninya, dan sehat kantongnya ya. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini, mudah-mudahan Allah selalu menjaga kita semua ya. Nah, pada sesi kali ini dan sesi-sesi berikutnya, insya Allah saya akan berbagi tips ya tentang bagaimana sih supaya kita itu bisa bebas hutang, tidak punya utang ya. Kalaupun punya utang, utangnya ya masih terkendalikan lah ya. Misalkan Anda punya utang 1 miliar, nggak masalah sih kalau Anda punya uang aset 10 miliar atau 20 miliar ya, kecil lah utang segitu ya. Jangan sampai utangnya 1 miliar, uangnya atau asetnya cuman ada 500 juta. Nah, itu kan masalah ya. Nah, sebetulnya rangkaian bagaimana cara bebas hutang itu saya alhamdulillah sudah tuliskan dalam sebuah buku ya. Judulnya adalah Bebas Hutang Cara Tai Chi ya. Jadi rezeki bertambah, hutang cepat lunas, dan nasib berubah dalam 40 hari. Nah, benar nggak sih kalau Anda mempraktekkan Tai Chi ini? Apa Tai Chi itu? Ya, ada 8 langkah. Itu Anda akan hutangnya cepat lunas, rezekinya bertambah, dan nasib Anda berubah dalam 40 hari. Nah, insya Allah buku ini sudah saya praktekkan, dan beberapa teman, beberapa pembaca juga sudah berhasil mempraktekkan ini. Mudah-mudahan ya dengan buku ini Anda akan mengambil manfaatnya ya. Dan sebagian ilmu yang saya peroleh ini juga bisa Anda manfaatkan dengan baik. Nah, saya akan mulai dengan bab pertama ya, bagian pertama. Nah, di sini bagian pertama itu adalah tentang utopia hutang. Ya, saya akan awali pendahuluan sampai nanti pada akhirnya kita menuju pada langkahnya yang saya sebut sebagai Tai Chi gitu ya, Tai Chi ya. Nah, mungkin sebagian besar orang itu kan berpikir tidak mudah itu loh untuk orang tidak punya hutang di zaman kehidupan yang modern itu. Makanya saya sebut utopia hutang ya. Sekarang itu kan di mana-mana konsumerismenya itu kan wah sudah begitu tinggi lah ya. Iklan di mana-mana. Lihat TV, iklan produk. Lihat medsos apalagi, wang, swing gitu kan, iklan apa saja. Sambil tiduran kita pegang HP, iklan kredit. Bahkan sampai umroh ya, haji itu kadang-kadang ada talangan biaya kredit. Di mana-mana ada kredit. Nah, mungkinkah orang itu hidup layak ya, hidup tanpa utang gitu loh. Karena selain godaan iklan ya, selain konsumerisme tadi itu, godaan iklan-iklan konsumerisme, hedonisme ya, pengaruh artis yang hidup mewah, kemudian pengaruh ya influencer, selebgram, makanan yang enak di sana, pakaian yang bagus di sini, travel kemana-mana. Kita sebagai penonton kadang-kadang kalau nggak punya duit, waduh ngiler juga gitu kan. Nah, pertanyaannya mungkin nggak sih? Apalagi kalau orang pengusaha nggak punya utang, apa iya bisa punya usaha tanpa utang? Makanya saya sebut di sini di bagian buku pertama itu Bebas Hutang Cara Tai Chi ini ada utopia hutang, hidup tanpa utang, mungkinkah itu? Nah, tapi kalau kita lihat ya, sebenarnya banyak kok perusahaan-perusahaan yang bahkan mereka berdiri atau diusahakan itu tanpa utang gitu ya. Nah, tapi sebelum di kesana ini saya mau bacakan sebentar ya. Nah, hutang itu sudah menjadi bagian hidup dan mayoritas manusia modern. Hidup adalah hutang. Nah, sampai sebegitu. Hidup adalah hutang. Barangkali itu yang ada di pikiran orang-orang yang mengaku modern di abad ini. Ya coba aja Anda rasakan. Ya, Anda rasakan. Semuanya ditawarkan dengan kredit, dengan hutang. Bahkan mungkin ada semacam
idiom ya atau kata-kata yang sering muncul itu seperti ini. Kalau tidak hutang tidak mungkin hidup layak. Nah, pernah nggak Anda lihat seperti itu? Kalau tidak hutang tidak mungkin hidup layak. Bisa punya mobil, rumah, dan gaya hidup. Terus orang lanjutkan, gaji saya kan tidak cukup untuk membeli tunai. Sering kan dapat kalimat-kalimat seperti itu dari teman Anda, dari Anda sendiri bahkan ya. Kemudian ada lagi orang yang bilang, bagaimana mungkin bisa membeli rumah dengan penghasilan yang pas-pasan, ya enggak? Sekarang banyak orang rumah mahal, gaji kenaikannya enggak signifikan, maka yang terjadi adalah pakai KPR. Nah, maka orang selalu membayangkan kalau punya rumah ya pasti KPR. Padahal kan enggak seperti itu. Nanti kita akan bahas lebih detail bagaimana orang bisa beli rumah tanpa KPR ya. Dan itu sebenarnya sebagian saya sudah bahas di video saya sebelumnya. Nanti cek di channel saya. Kemudian ada yang bilang tidak mungkin atau mustahil orang hidup tanpa hutang. Itu ya, hidup tanpa hutang dalam kurung hanya terjadi pada zaman baheula, nah, kata orang Sunda ini ya. Zaman dahulu kala. Nah, ini kan pesimisme. Kemudian saya kepepet hutang karena harus membiayai anak istri yang kebutuhannya banyak. Ini juga sering muncul kalimat-kalimat seperti itu. Makanya mana mungkin hidup di zaman sekarang itu bisa tanpa hutang. Kemudian modal dari mana kalau memulai bisnis tidak punya modal sendiri? Nah yang terakhir nih, bagaimana usaha tanpa utang gitu kan? Semakin besar bisnis kan semakin banyak yang utang. Tidak ada utang, hidup tidak bergairah dan tidak semangat. Nah, itu sebenarnya Sobat Jamu Times ya. Banyak kalimat-kalimat seperti itu ya, alasan orang untuk cari utangan untuk membiayai hidupnya. Yang sebenarnya hidupnya itu belum sampai level ke sana gitu loh. Maksud saya begini, artinya kalau orang kemampuannya 5 juta sebulan, kemudian dia pengen hidup di atas 5 juta sebulan, ya itu pasti ngutang gitu loh ya, pasti ngutang ya. Jadi kalau saya sampaikan tadi, apakah mungkin hidup tanpa utang? Mungkin gitu loh. Pertama, kalau kita mau lihat nenek moyang kita itu kan sebenarnya jarang yang ngutang. Kalaupun ngutang itu paling ngutang-ngutang yang kepepet saja gitu loh. Beda dengan kita sekarang ya. Kalau kita sekarang, orang sekarang itu ngutangnya karena gaya hidup ya, karena keinginan, bukan karena kebutuhan. Sebenarnya cukup untuk membiayai hidup, tetapi dia kebanyakan ngutang karena membiayai hal-hal yang sebenarnya hanya sesuai keinginannya saja, bukan sesuai kehidupannya saja. Nah, saya mau sebutkan ya bahwa bukti bahwa zaman sekarang pun usaha maupun hidup tanpa utang itu bisa ya, asalkan kita konsisten gitu loh. Nah, ini saya coba sebutkan di buku ini itu bahwa ada banyak perusahaan yang miliaran dan masuk di dalam S&P ya 500 itu. Ini adalah daftar perusahaan-perusahaan yang besar gitu kan. Itu tidak punya utang sama sekali ya, asetnya juga besar sekali. Misalkan nih Apple ya, kekayaannya itu ya 116 miliar dolar lebih. Ada Amazon, itu bahkan Amazon itu kan perusahaan dimulai dari garasi, ya nggak ngutang gitu loh. Ada Mastercard ya, itu yang kita bawa kartu ATM tuh, yang kita gesek-gesek untuk link kemana-mana, itu Mastercard. Ada Cognizant Tax, ada Forest Labs. Banyak sekali ya, perusahaan-perusahaan banyak sekali. Di sini kita catatkan ada minimal 15 perusahaan. Yang terakhir adalah Fastenal dengan total asetnya 1,68 miliar. Dan ini data ini bukan saya karang, tetapi saya ambil dari CNBC ya, dari CNBC. Nah, jadi begitu Sobat Jamu Times. Jadi kalau kita bicara mana mungkin hidup tanpa utang, mungkin ya, mungkin. Nanti kita akan bahas lebih detail lagi. Nah, saat ini ya, kalau kita lihat itu banyak kisah sedih dari orang-orang yang terjerat utang ya. Jadi karena kehidupan kita yang serba konsumerisme, hedonisme, itu banyak orang tua, saudara, teman, tetangga kanan kiri, teman sepekerjaan dan orang-orang terjauh
kita ya, dari berita-berita media itu, orang yang frustasi hingga melakukan kriminal, kemudian itu semua terjerat utang gitu loh. Kan bahkan ada yang bunuh diri karena utang gitu kan. Nah, saya sebenarnya tidak ingin membesar-besarkan cerita ini ya. Tapi memang pada intinya hidup tanpa utang itu memang tentu saja lebih menjauhkan dari sifat-sifat seperti itu, ketakutan, keresahan, itu kan. Nah, intinya sih hidup tanpa utang itu pasti bisa, itu loh ya. Nah, cuman bolehkah kita berhutang kan gitu pertanyaannya. Kalau ya tentu saja boleh-boleh saja gitu loh ya, karena Islam juga tidak melarang hutang. Bahkan Rasulullah SAW semasa hidupnya juga pernah hutang ya, karena waktu itu menggadaikan baju perangnya ke Yahudi ya, karena sesuatu kebutuhan itu kan, kemudian dia menebusnya kembali. Jadi saya pikir nggak ada masalah dengan hutang, tetapi hutang itu memang harus sesuai proporsionalnya itu kan. Nah, demikian Sobat Jamu Time. Bagaimana selanjutnya pembahasan buku ini, nantikan di sesi berikutnya, dan insya Allah saya akan selalu bahas buku ini bab demi bab, mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda semua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.